kasih Anda masih menyaksikan program Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan, Ahilman, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Amir di Kalimantan Timur, kita bacakan. Ustadz, apa hukumnya seseorang menikah dengan seorang wanita pekerja seks komersial atau PSK di mana dia sudah betul-betul berhenti dari pekerjaannya tersebut? Mohon nasihatnya. Silahkan Ahilman. Iya, jawabannya itu masa lalunya dan kamu masa depannya. Iya kan? Dalam Ahilman. Kita sudah tahu backgroundnya, sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu masa lalunya. Kalau engkau benar mencintainya, berarti engkau harus menerima semua kekurangan dalam dirinya. Saya tidak ingin membahas tentang pekerjaan yang sudah dia lakukan, tapi saya lebih fokus kepada masa depan yang akan kamu bangun bersamanya gitu. Jadi kalau kamu mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, berarti kamu juga sudah bisa menerima tentang semua yang pernah terjadi pada dirinya. Hidup bukan tentang masa lalu, tapi hidup tentang hari ini dan masa depan gitu. Jadi kalau kamu benar mencintainya, ya kamu tutup semua aib-aibnya, buka lembaran baru, dan tutup lembaran lamanya, sehingga engkau bisa menemukan kebahagiaan bersamanya. Kondisinya berbeda misalnya gini Ahilman, misalnya mungkin keluarga terlanjur tahu background masa lalu si calon kita misalnya. Dan itu rasa-rasanya masih berat untuk diterima walaupun kita sendiri sadar sudah ada perubahan, sudah berhenti, sudah bertobat dari hal-hal itu. Bagaimana caranya? Itu tugas seseorang yang mencintai seseorang lainnya gitu. Jadi kalau kamu benar mencintainya, kamu buktikan kepada orang di luar sana bahwa dia nggak seburuk apa yang dia bayangkan, gitu kan? Gitu dong. Kamu cerita sama orang tuamu, kamu cerita sama pamanmu, cerita sama bibimu. Iya, dulu emang dia begitu, tapi hari ini dia berubah. Kadang mohon maaf ya, orang yang pernah tenggelam, kemudian dia bangkit, itu akan jauh lebih memahami arti yang sebenarnya daripada orang yang belum pernah tenggelam sama sekali. Maka ada istilah begini, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang alim menyampaikan ilmu, berlombalah dengan orang bodoh untuk belajar ilmu. Jadi semua ada batasannya, semua ada kebaikannya. Dan jangan pernah berhenti dengan ampunan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya Allah aja maha pengampun. Masa kamu manusia tidak menghadirkan rasa maaf yang besar bagi calon orang yang kamu cintai itu. Gitu. Jadi menurut saya kalau kamu serius, buktikan. Tapi kalau kamu ragu ya jangan. Karena berat. Maksudnya kadang-kadang kan gini, ada yang karena udah cinta, oke, saya terima segala kekurangan kamu. Kadang-kadang setelah menikah diungkit. Nah itu menyakitkan. Makanya di antara adab yang perlu dihadirkan oleh suami istri, tidak boleh mengungkit aib dan keburukan pasangan kita di masa lalu. Termasuk, boleh gak sih kita menceritakan aib kita kepada pasangan kita di masa lalu? Menurut saya, kalau gak ditanya gak usah. Jika dengan diceritakan akan jadi bikin sakit, mendingan gak usah. Misalnya kan, tahu gak sih, mantan aku tuh banyak sebelum kamu. Merasa itu prestasi. Misalnya gitu, kamu tuh hanya orang, ya apa urusannya? Ya itu dulu, sekarang aku sama kamu gitu loh. Gitu kan? Makanya gimana kamu bisa mencintai seseorang, sedangkan kamu tidak bisa meyakinkan orang tersebut. Jadi pastikan diri itu juga betul-betul siap ya. Siap menerima, siap juga memperjuangkan, siap melindungi juga dong Ayah. Iya dong. Jangan sampai awal-awal cinta itu menjaga. Cinta itu membersamai. Kan sering Ahilman sampaikan. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Masya Allah. Dan itu yang harus kita cari dalam hidup. Tapi kadang-kadang udah sampai di puncak suka lupa mencari yang lain. Maka ada istilah laki-laki itu diuji saat dia ada di atas, dan perempuan diuji saat dia ada di bawah. So posisinya tergantung bagaimana dia saling menerima di antara keduanya. Luar biasa. Dan ingat ini, cinta yang diperjuangkan dengan banyak pengorbanan akan membawa banyak kebaikan daripada cinta yang tidak ada pengorbanannya. Jadi makin besar tuh pengorbanannya tuh makin luar biasa, biasanya cintanya makin lama gitu. Mudah-mudahan. Jadi ya kalau sebelum menikah ini banyak rintangan, banyak tantangan, ya nggak apa-apa, agar kita bisa lebih kuat. Dan diingat-ingat ya bagaimana perjuangan di awal tuh mudah-mudahan itu menguatkan sepanjang perjalanan pernikahan. Karena pohon yang kokoh itu
sudah melalui berbagai angin yang kencang dalam dirinya. Luar biasa. Pak Amir di Kalimantan Timur semoga bisa menjawab ya. Kayaknya bukan Pak Amir dah. Kalau Pak Amir kan udah bapak-bapak. Ini kan yang mau nikah. Mas Amir. Sebagai penghormatan Mas Amir, langsung ya, langsung disemprit sama Ustaz Hilman. Oke, mudah-mudahan Mas Amir ini bisa menjadi penjelasan semangat ya, semangat. Minta tolong dan minta petunjuk sama Allah terus. Betul. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Dini di Bandung. Ustadz, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Bagaimana kita kemudian memahami hal itu Pak Ustadz? Silahkan. Surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian siapa? Pasangan. Pasangan. Poinnya, pasangan itu takdir dan ketetapan dari siapa? Allah. Allah. Tetapi ikhtiarnya ada di mana? Di manusia. Jadi sekarang cara memahaminya adalah ketika ikhtiarmu sudah maksimal, tapi barangkali memang jodohnya belum datang, memang Allah belum bisa menetapkan itu untuk kita. Ridho, terima. Tugas kita ya ikhtiar terus. Nah berarti tapi kan dalam konteksnya setiap orang ada pasangannya, iya. Berarti kalau setiap orang ada azwazannya, ada pasangannya, berarti kenapa kamu nggak punya? Berarti ikhtiarmu yang belum maksimal. Mungkin ikhtiarnya belum maksimal. Terus gimana dong? Mungkin kriteriamu terlalu tinggi. Turunin dikit lah levelnya, biar ketemu equilibriumnya. Jadi biar ketemu titik tengahnya, keseimbangannya. Atau mungkin kamu terlalu pilih-pilih. Atau mungkin kamu terlalu fokus dengan hal yang lain sehingga bab ini tidak kamu hadirkan. Kira-kira begitulah berbagai pertimbangannya gitu Mbak Mila. Jadi sebenarnya pada ikhtiar itu perlu menjadi sisi perhatian kita. Karena kalau bicara ayatnya setiap orang tuh ada pasangannya. Ada pasangannya. Ya kalaupun tidak berarti emang pilihan ikhtiar kita belum pada pasangan itu. Oke. Jadi poinnya pada ikhtiar kita maksimalkan, tapi memang dalam kondisi tertentu kan takdir ada juga yang memang ajalnya ya kan Ahilman memang tidak mendapatkan. Memang tidak ada pasangannya. Ya tapi kan maksudnya itu namanya takdir mu'allaq ya. Takdir yang terjadinya mengikut sertakan usaha manusia gitu. Beda dengan misalnya mohon maaf, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih lahir kita jadi laki-laki atau perempuan. Itu nggak bisa milih. Gitu. Itu namanya takdir mubrom. Ketetapan yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia gitu. Tidak bisa kita kontrol, tidak bisa tapi kita usaha. Kalau yang jodoh, rezeki, pekerjaan, itu takdir mu'allaq yang memang menyertakan usaha kita gitu. Berarti usaha kita itu sangat dibutuhkan pada bab itu. Setuju. Tapi ingat, dalam berusaha libatkan Allah. Agar membuatmu lebih tenang. Ketika engkau sukses tidak membuatmu sombong, dan tidak ketika engkau gagal tidak membuatmu kecewa dan putus asa. Makanya banyak orang yang ketika mencari jodoh kadang tidak melibatkan Allah, ujungnya kecewa kan, patah hati. Ya Ustadz, aku berharap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah kan gitu. Ustadz, aku berharap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak kan gitu. Berharap jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Jadi kekecewaan itu semakin memuncak karena dia tidak melibatkan Allah. Berat ya. Padahal yang namanya jodoh, saya percaya, hakul yakin, hak prerogatifnya Allah. Karena usaha kita juga memang. Bener nggak? Setuju. Ada orang yang deket lama. Misal Bamila gitu ya. Misalnya ini misal. Deket lama, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Pernah Ahilman. Tiba-tiba ketemu orang baru, dikenal sama teman kita, jodoh sama kita. Itu cerita hidup saya. Bukan. tapi pas. Enggak, tapi begitu. Maksudnya pernah deket lama, ujung-ujungnya cuma jagain jodoh orang gitu. Aduh. Jadi urusan jodoh mah serahin ke Allah. Ya. Tapi setuju ikhtiar. Sehebat apapun kita setia, sehebat apapun kita bersama, kalau Allah belum mengizinkan dia jodoh untuk kita, nggak akan pernah menjadi milik kita. Maka ada istilah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Setuju. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milik. Maka belajar aja untuk menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Masya Allah. Ini apa kita buka satu sesi khusus untuk masalah perjodohan ini? Kayaknya luar biasa, sampai kameramen juga semangat loh. Ini ngajinya juga jadi semangat, Masya Allah, luar biasa. Ahilman menarik, tapi kita harus jeda dulu. Masih ada satu pertanyaan yang harus jawab. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.